Nah, berbicara tentang perkawinan anak domba itu artinya setiap pribadi yang sudah menang daripada apa yang mungkin contoh ya, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini barang sesamamu. Kalau dia sudah menang, maka dia diberikan mahkota kehidupan. Artinya itu berbicara tentang perumpamaan. Contoh seperti kita belajar bahasa Indonesia berbicara tentang majas. Jadi dalam hal ini bahwa Tuhan Yesus Tuhan berbicara tentang perumpamaan. Perumpamaan itu juga kalau dalam bahasa Indonesia berbicara tentang majas. Jadi seperti itu Uni. Jadi artinya perkawinan itu artinya seperti contoh kita udah bisa menang daripada keinginan-keinginan daging. Artinya tidak mencuri, tidak penipu, tidak seks bebas dan sebagainya, atau tidak selingkuh. Kalau kita udah menang pada saat kita diambil pulang dalam kematian, maka kita diberikan mahkota kehidupan dari Tuhan sendiri. Itulah yang firman itu yang disampaikan oleh Tuhan melalui Yohanes di Pulau Patmos pada waktu dia dibuang ke Pulau Patmos. Oke, saya tanggapi. Saya mau tanya sama Anda, siapa yang mengatakan kepada Anda Yesus sedang menggunakan perumpamaan di situ? Siapa yang bilang? Ya kan saksi-saksi daripada rasul-rasul sendiri yang waktu itu kan ada bersama dengan Di mana Yesus. tertulis? Kan saksi-saksi itu Yohanes, saksi itu Petrus, Simon Petrus, saksi itu Yudas Petrus Iskariot. melihat. Si Mereka kan Petrus semua melihat saksi. memang itu. Ya, Kamu kan tahu kalau ini adalah katanya ada penampakan sesosok Tuhan datang kepada Yohanes di Pulau Patmos. yes. Dan dia berkata begitu. Sekarang pertanyaannya, yang mengatakan kalau ini adalah perumpamaan siapa sama kamu? Tuhan sendiri yang Di mana berbicara Yohanes? dalam perumpamaan. Di mana tertulis kalau itu perumpamaan, coba? Sabar. Soalnya kebanyakan Tuhan itu berbicara tuh biasanya dia menggunakan perumpamaan. Contoh seperti Silakan tunjukkan. Bentar. Tunjukkan. Perumpamaan Tunjukkan tentang dalilnya. sabar ya. Naik Nandar. Nandar monyong naik. Mana si Nandar? Nandar. Mana si Nandar? Coba tunjukin Ya. kalau ada yang menjelaskan bahwa pernyataan Tuhanmu di Pulau Patmos ini adalah alegori atau perumpamaan. Jangan ngarang. Jangan, kalau kamu menipu gereja boleh. Ini Rifa. Si Rifa ini orang Ini saya Islam. berbicara sesuatu Ya. fakta. Saya ambil Ya, dalam silakan. Matius ya, Matius pasal Silakan. 20. Saya ambil di Matius pasal 20. Tunggu dulu. Sabar. Tunggu dulu. Mana lebih dulu? Kitab Matius ditulis atau kitab Wahyu ditulis? Mana lebih Wahyu dulu? yang dari belakang Uni, karena Wahyu itu pada waktu Jangan kaitannya mana lebih dulu? dibuang di Pulau Patmos, pada waktu dia dibuang di mana Pulau lebih dulu? Patmos itu di penjara. Mana lebih dulu ditulis? Mana lebih dulu ditulis? Kitab Wahyu atau kitab Matius? Matius yang ditulis duluan. Bagus. Kenapa kau menjelaskan kitab Wahyu pakai kitab Matius? Kitab Matius sudah Semua lebih dulu kan ada. dari Tiba-tiba sejarah-sejarah itu kan ditulis Uni, mulai dari Matius sampai itu kan mana korelasi antara Matius dengan Wahyu? Kayak contoh ya sejarah Adam dan Hawa, Kain dan Habel, Apa ini? Aduh, sister. Sampai Sister. kita turunan sekarang itu kan Sister. berderetan ceritanya. Dia Sister. dia Kalau tidak nggak bisa tidak menjelaskan secara Masa- akademik, jangan banyak bacot. Jangan banyak kali cerita Enggak, minta saya kemana-mana. nggak Yang ku banyak minta bacot itu ini, tapi kau kan saya tunjukkan berbicara bahwa sesuatu. si Yohanes di Pulau Sabar si ya. Yohanes di Pulau Patmos mengatakan kalau itu adalah perumpamaan. Coba kau tunjuk sama aku Sabar ya. bahwa Saya ketika di baca sini sebentar. ayat 9 Sabar, saya baca ya. Wahyu kepada Yohanes. Judul, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikurniakan Allah kepadanya supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus terjadi, dan oleh malaikatnya yang diutusnya. Ia telah mengatakannya kepada hambanya Yohanes. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat buat ini dan yang menuruti apa yang tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Itu di mana tertulis kalau pernyataan di Wahyu pasal 1 nomor 9 itu adalah alegori, perumpamaan dan majas? Dari mana kau tahu? Jangan ngarang.
Saya kan sudah bilang deh Uni dari tadi kan berbicara mulai dari Injil Matius sampai Wahyu itu kan ada kebanyakan Tuhan dan Rasul mengikuti ajaran daripada Tuhan Yesus itu menggunakan perumpamaan. Kau tunjukkan kepadaku siapa yang mengatakan kalau alegori itu Wahyu 1:9 itu, siapa yang bilang? Baca dalilnya mana? Bahwa Wahyu pasal 1:9 itu adalah alegori. Kau sudah baca Wahyu pasal 1 tadi bahwa itu penampakan, bukan alegori, bukan perumpamaan, penampakan. Penampakan kegiatan nanti di surga. Wahyu kepada Yohanes Pembaptis di Pulau Patmos pada waktu dia Jadi mana? di Turki. Kau bilang itu alegori. Patmos mana itu alegori itu? Uni, Patmos itu di Pulau Turki. Sekarang Aku nggak nanya di mana Patmos. Yang kutanya itu di mana tertulis kalau Wahyu pasal 1 nomor 9 itu adalah alegori atau majas. Jangan ngarang. Gimana tertulis? Siapa yang tadi bilang? kan saya bilang sama Uni dari Injil Matius sampai ke Wahyu itu kan ada Yesus pakai perumpamaan, 12 rasul pakai Tunjukkan perumpamaan ayatnya. Sebentar, saya ambil Tunjukkan dari samaku Matius. Tuhanmu itu ketika berkata kepada Yohanes di Pulau Patmos, ternyata itu cuman alegori, bukan sesungguhnya. Makanya aku bilang Uni, agama saya kalian ambil ini ya, agama saya ambil perumpamaan. ikatan daripada firman-Nya. Di Giliran Matius, ayat kawin pasal perumpamaan, 20, giliran Injil Yesus dan Matius aku pasal satu 20 ayat yang berbicara betul. tentang perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Itu di dalam itu di Injil Matius Ayat itu berapa itu? berbicara perumpamaan. Perumpamaan tentang pengampunan di Matius 18 ayat tentang domba yang hilang, Si perumpamaan tentang Matius domba itu di yang Pulau hilang. Patmos, itu kejadian di Pulau Patmos. Hah? Perumpamaan Itu kejadian di tentang- Pulau Patmos. Kan saya sudah bilang kan tadi Uni bilang Apa? perkawinan anak domba Allah itu kan dia berbicara tentang perumpamaan, artinya barang siapa yang sudah menang, seperti contoh tadi saya bilang dia seorang pesina, dia seorang pencuri, dia seorang pembunuh, pada waktu nyawanya diambil, nyawa atau napasnya diambil dan dia menang daripada semua yang ada, maka dia akan dikaruniakan mahkota kehidupan. Artinya dia bisa masuk ke dalam perjamuan anak domba, artinya dia masuk dalam sorga. Itu perumpamaan seperti demikian. Jadi perumpamaan tentang perkawinan, perumpamaan tentang perkawinan anak domba seperti demikian. Uni, Kau ngerti pertanyaanku nggak? Ngerti saya kan ngerti pertanyaanku? kan tadi Uni kan berbicara tentang perkawinan. Apa? Kan Coba ulangi. Apa Yesus pertanyaan- sama perkawinan ulangi itu kan pertanyaanku Yesus apa? berkawin. Coba Makanya ulangi saya kan pertanyaanku. arahkan Uni ke saya Yaudah. kan sangat tentang apa Ulangi yang Uni bilang. pertanyaanku. Coba ulangi pertanyaanku coba. Tadi kan Uni bilang begini, Yesus berkawin di sorga, Yesus berkawin dengan perempuan sundal, berbicara Pantas kau tentang nggak nyambung. Pantas kau nggak nyambung. saya Bukan itu nggak pertanyaanku. nyambung. Tadi kan Uni berbicara tentang perkawinan anak domba. Kan Inilah kita Kristen Wahyu. teman-teman. Bicara Perkawinan tentang aja tapi nggak sebentar. ngerti. Tadi kan Uni berbicara Kau tahu tentang nggak perkawinan anak pertanyaanku? domba di mana? Pertanyaanku Di mana? yang Coba. terakhir ini yang kutanya. Hei, jangan kau cuma bicara banyak mendengar kau. Aku bertanya sama kau sekali lagi, ku tanyakan sama kau ya. Di mana tertulis di dalam kitab Wahyu itu dikatakan bahwa Wahyu pasal 1 ayat 9 itu adalah perumpamaan? Di mana tertulis? Secara eksplisit memang enggak Uni, tapi secara Bukan kau Junta. Junta kau udah diam aja. Kau udah pengikut kau sudah kuakui pengikut Yesus sejati. Kau udah nggak salah sudah. Kita nggak ada perdebatan. Aku mau Baik Uni. membantah. Baik Uni, saya belum jalan. dapat. Kalau Uni mau minta saya dari kitab Wahyu, saya mungkin belum baca, saya mungkin belum Aduh, belum terlalu kadang ini. memang Tapi kan bahaya. saya sudah bilang Uni, saya kan udah bilang sama Uni, berbicara tentang itu adalah berbicara tentang perumpamaan sedemikian. Jadi contohnya kan tadi saya sudah bilang deh Uni, kalau seandainya pribadi kita angkatan sekarang, artinya dia dari seorang pembunuh menjadi orang baik, ataupun seorang seks bebas menjadi orang baik, pada waktu napasnya diambil, maka dia akan diberikan Saya mahkota tidak kehidupan. tanya ajaran gereja di sini. Saya tanya ajaran Bahkan tadi Yesus. kan Uni kan berbicara, Uni kan tadi Ketika berbicara kamu tentang berkata tentang bahwasanya perkawinan anak domba, itu makanya saya adalah perumpamaan. Aduh, perempuan God, Kristen ini Jesus. ngeri kali loh. Oh my God, oh my God. Ngapain kau bilang oh my God di sini? Aku bertanya sama kau perempuan Kristen. Ketika kau memfitnah Yesus berkata dalam perumpamaan di kitab Wahyu itu,
Kau tahu dari mana? Itu yang kutanya. Kan kau mengatakan tadi kau memberikan informasi di sini. Kau sok-sok mengajar aku di sini. Kan kau bilang tadi, Uni, perjamuan kawin itu cuma perumpamaan, Uni. Dari mana kau tahu? Ada nggak tertulis? Kalau tidak ada tertulis, jangan kau mengarang bebas. Terkutuklah orang yang mengabarkan Injil lain, kata Paulus. Bahkan kalau kau malaikat sekalipun, kau mengajarkan Injil yang berbeda dengan Bible ini, terkutuk kau, kata Yesus Paulus. Apa yang dikatakan dalam Wahyu pasal 1 kau baca. Inilah wahyu yang dikaruniakan kepada Yesus. Si Yohanes itu menyaksikan, melihat apa yang akan terjadi. Yaitu salah satu yang dilihatnya adalah adanya kawin, perjamuan seksual, kawin pesta seks di surga kalian, di mana nanti anak domba yang adalah Yesus itu berhubungan seksual. Tidak ada Uni di sorga. Tuhan Yesus kiranya ampuni Uni dalam setiap perkataan Uni. Saya bilang Tuhan Yesus kiranya mengampuni Uni dalam setiap perkataan Uni. Tidak perlu aku diampuni Tuhanmu, takut aku dah. Tadi saya kan udah bilang, sorga itu bukan tempat Oke, gini aja. Sorga Oke, itu aku tanya sama kita dulu. di dunia. Kalau seandainya kita, masa kalau kita hidup di dunia kita hidup dengan pesta seks, Gak usah kita hidup dalam diulang, cerewet kali perempuan ini loh, entah apa-apa aja. Kita nggak minta tanya itu, dia jawab itu. Oke lah, aku tanya sama kau Silpa. Ini jujur kau bilang sama aku ya. Tidak ada hubungan seksual di surgamu, Silpa. Iya, tidak ada. Coba kok. Oke. Apakah Yesus naik ke surga itu dia masih punya kelamin? Iya. Apa guna kelaminnya di surga? Uni, untuk ke arah sana saya nggak bisa menjelaskan karena saya nggak bisa. Jawab aja Saya lah, nggak bisa Uni, nggak mencari ada tahu gunanya tentang kelamin segala Tuhan sesuatu kau. yang terjadi. Udahlah, akui saja. Maaf Uni, kelaminnya Yesus di surga nggak ada guna. Kau di dunia berhubungan seksual nggak dengan laki kau? Kau berhubungan seksual nggak di dunia dengan lakimu? Jawab Silpa. Udah jujur-jujuran aja kalian Kristen. Kami senang kok kalian jujur kok. Silpa, kau jawab. Di dunia kau dengan suamimu berhubungan seksual nggak? Tuhan, kalau untuk manusia kita berhubungan, kita kan nggak tahu karya Allah melalui Yesus Kristus. Apa ini si Kita kan Silpa nggak ini tahu. ditanya apa, jawabnya apa? Aku nggak tanya yang lain. Itu aja kau jawab. Ribet kali hidupmu tengok. Saya kan manusia, Yang saya kan ditanya menikah untuk memperbanyak Iya, keturunan kan karena aku- Tuhan bilang kepada Nah. Adam dan Hawa waktu itu Ya. bahwa beranak cuculah Di dan surga kau bertambah nggak kawin banyaklah lagi dan sama penuhilah suamimu? bumi. Itu kan perkataan daripada Iya, berarti di Allah dunia. waktu penciptaan Iya, langit dan iya. bumi kepada Adam dan Hawa. Iya. Seperti demikian. Di dunia, iya, bahkan di surga kau nggak lagi menjadi suami istri dengan lakimu. Iya benar, nggak ada lagi karena Oke. di surga bukan masalah tentang seks, Ya. tidak ada lagi. Udah diam, dengar. Udah Gitu. cukup. Nah, jadi teman-teman Kristen, dengarkan baik-baik ajaran Kristen. Di dunia tidak boleh bercerai, tapi Tuhan yang menceraikan mereka di surga. Inilah kelakuan Tuhannya orang Kristen nih. Di dunia diharamkan bercerai kawan-kawan, tapi kemudian Tuhannya yang menceraikan dia di surga. Ini ajaran Kristen ini. Luar biasa Tuhannya kan. Diam dulu lah Daniel. Ini si Silpa. Iya memang beda. Udah diam. Udah. Aku lagi nggak nanya itu. Aku lagi sama Silpa. Silpa terima kasih ya sudah menunjukkan kelakuan Tuhan kalian ya. Kelakuan Tuhannya Kristen adalah ketika di dunia manusia sudah ditampar, ditabok, ditusuk depan belakang nggak dinafkahi, nggak boleh si Silpa ini minta cerai sama lakinya. Tapi ketika di surga mereka diceraikan sama Tuhannya, bukan lagi suami istri. Padahal punya kelamin dan tidak bergunalah kelamin si Silpa nanti di surga. Kelamin Yesus tidak berguna di surga, kelamin lakinya tidak berguna, kelamin dia pun tidak berguna. Kenapa? Karena memang ada yang diciptakan Tuhan si Silpa yang tidak berguna. Ini Tuhan kok kayak gini kelakuannya nih. Di dunia tidak boleh bercerai. Kalau kau bercerai nanti kau masuk neraka. Di surga diceraikan sama Tuhannya. Agak lain Tuhan kalian ini ya. Ketika di dunia kalian tidak dinafkahi, ditusbol depan belakang, apa kata Tuhan kalian? Menurut iman kalian, nggak boleh bercerai. Walaupun kau nggak dinafkahi lakimu, tapi di surga nanti kau tidak lagi berguna bagi lakimu, lakimu nggak lagi berguna bagimu. Kenapa? Kalian sudah diceraikan. Itulah makanya aku bilang surga Kristen itu adalah neraka bagi umat Islam. Kenapa? Membosankan, makanya malaikat berontak di situ. Itulah kenapa seandainya memang betul Yesus menyelamatkan manusia dengan cara mati, demi Allah dibayar 100 miliar pun nggak mau aku masuk surga Kristen. Nggak ada apa-apanya.
Kelamin ada tapi nggak berfungsi. Nggak ada yang perlu dimakan, nggak ada. Cuman berdoa-doa aja jadi roh. Haleluya. 2 jam di tempat karaokean bosan, bros. Aku 2 jam aja nyanyi memuji-muji Tuhan, 2 jam aja bosan aku. Tapi di surganya Kristen, seumur hidup kau bernyanyi melihat Tuhan kau duduk. Tuhan kau punya kelamin tapi nggak berguna. Duduk aja Tuhanmu di situ. Kau cuman Yesus baik. Ganti lagu. Malam ini Yesus tak berubah. Ganti lagu lagi. Begitu aja kerjaan kalian, melagu. Terbang melayang-layang kayak roh. Pantaslah. Demi Allah. Seandainya ada gambaran surga kayak gitu, lebih baik aku tinggal di Dufan seumur hidup. Gak mau aku masuk surga kalian. Ada kelamin gak berfungsi, ada lakiku yang ganteng gak boleh ku pegangi. Aku di dunia aja tiap hari ayang. Ganteng kali ayang gendong adik, tiba-tiba di surga gak boleh sentuh laki. Makanya aku bilang, surga Kristen neraka bagi orang Islam. Surga Kristen tidak ada kenikmatan. Karena kenikmatan itu hanya kau cicipi sedikit di dunia, kata Tuhannya Kristen. Nanti di surga dicabut semua kenikmatan itu. Makanya kau nanti cuma memuji aku. Tapi di dunia kau nggak boleh cerai. Tapi di surga aku ceraikan kau. Inilah ajaran Kristen, agak lain ku tengok. Makanya aku nggak mau jadi Kristen. Dibayar aku dengan jangankan sebungkus Indomie ya. Seandainya ada nanti orang Kristen datang ke hadapanku mengatakan, Rifa, aku kasih kau berlian di dunia, aku kasih kau. Buat apa? Orang nanti di surga nggak menikmati lagi kok. Ngapain cuma di dunia menikmati cuma 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Tahu-tahu dicabut semua kenikmatan itu. Masuk surga Kristen. Di surga ngapain kita, bos? Jadi roh. Punya kelamin? Punya. Terus ngapain? Memuji Tuhan. Ngapain aku capek-capek di surga memuji 2 jam aja nyanyi capek. Inilah nggak mau aku jadi Kristen. Kenapa? Di dunia Kristen kalau ikut si Manjuntak menderita, ya kan? Kalau aku perempuan Kristen punya laki si Junta yang mengikuti ajaran Kristen, diperkosa aku. Abang, adik diperkosa. Tuhan baik dek. Abang telepon polisi dulu ya. Adik mau melawan bang. Nggak boleh dek. Jangan kau lawan orang yang memperkosa dan berbuat jahat kepadamu dek. Karena memperkosa itu kan berbuat jahat. Jadi gimana adik bang? Berdoalah untuk si pemerkosamu. Ya udahlah, lagi diperkosa ya kan. Tuhan Yesus, aku diperkosa. Ampunilah dia yang memperkosa aku. Balik badan. Yesus, aku diperkosa. Ampunilah dia tidak tahu apa yang dia buat. Di dunia itu, giliran di surga, ada kelamin, ada tubuh yang jadi roh, nggak bisa berbuat apa-apa. Makanya aku bilang ajaran Kristen ini ajaran yang tidak mungkin aku ikuti, nggak mau aku. Jadi maksud lu, Rita, Oke, boleh Uni. Sekarang saya tanya sama Uni. Sebentar Kalau dulu. ada saudara atau keluarga dari Uni ya, saya minta maaf ya saya bicara seperti ini. Kalau seandainya dia ada terlibat kejatuhan dalam suka nipu atau seks bebas, apakah Uni masih bisa memaafkan dia dan mendoakan dia untuk kembali ke jalan benar? Artinya memperbaiki hidupnya? Mantap. Memaafkan dia bagaimana? Memaafkan dan memperbaiki hidupnya itu boleh. Kalau di Islam adalah anakku berzina, ini kata nabiku loh. Dengarkan baik-baik ajaran Islam nih. Apa kata nabiku? Seandainya Fatimah mencuri, aku yang potong tangannya. Di Islam kalau orang mencuri potong tangan, bos. Nggak ada ceritanya Tuhan baik. Kenapa? Buktinya residivis yang keluar dari penjara setelah mencuri nggak berubah, dia tetap jadi pencuri dia. Kemudian kalau ada yang berzina keluargaku, asal ada saksinya 4 orang, kalau dia masih gadis didera 100. Makanya kau tengok di Aceh itu. Di Aceh itu kalau anak gadis berzina dicambuk 100 kali. Kalau dia laki orang dan bini orang dicambuk sampai mati, dirajam. Itu ajaran Islam. Tapi harus ada saksi 4 orang. Ada saksi 4 orang. Tapi dengan cara itulah Allah mengampuni dia. Karena kami adalah Tuhan kami, bukan Tuhan yang plin-plan. Tuhanmu apa katanya? Lakimu memperkosa anak orang, masuk neraka atau masuk surga dia menurut agamamu? Kan tadi saya bertanya sama Uni, kalau seandainya ada keluarga Aku udah jawab. Uni ada dalam itu, Ya, mendoakan apakah Uni itu memaafkan diperintahkan. dia dan mendoakan dia untuk kembali jalan orang benar, atau Uni Memaafkan dan berdoa itu perkara gampang.
tinggal ku maafkan, tinggal ku doakan, gampang itu. Tapi hukumannya tetap berlaku. Kalau dia tidak dapat hukuman di dunia, dia pasti dapat hukuman di akhirat. Atau dia memperbaiki dirinya dengan cara bertobat, dan dia tebus sendiri perbuatannya dengan cara apa? Dia ganti perbuatan jahatnya dengan perbuatan baik. Sekarang ku tanya sama kau, kalau Nah, tadi berarti tadi saya memperkosa, berarti Uni sudah maafkan dia dan Uni mendoakan dia, berarti Uni sudah berupaya untuk bisa sudah kasih tahu dan dia untuk memperbaiki hidup, dan Uni mendoakan dia, berarti Uni sudah tarik dia untuk bisa kembali jadi orang benar. beda dengan Kristen. Di Kristen kalau kau itu Uni diperkosa katakan, Uni, beda. saya sudah bisa Di paham, Kristen Uni. beda, sister. Kalau di Kristen kau sedang diperkosa orang, kau nggak boleh lawan. Kau kan diperkosa misal sama si Daniel ini, kau diperkosanya sama si Daniel misalnya, kau nggak boleh lawan. Diam kau, pasrah kau, karena kau pikul salib. Karena kata Yesus, jangan melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Siapa yang bilang tidak boleh Kau lawan? maafkan Kita dia. disuruh lawan, Uni. Yesus, Kita disuruh mana lawan. disuruh Kita lawan? tidak jatuh dalam dosa. Seperti demikian. Ini aku tunjukkan Uni. kau ayatnya. Nih, sama kau kayak si Daniel nggak ngikutin ajaran Yesus. Makanya aku bilang si Junta itu lebih betul. Nih ya. Ya baca, harus baca. Tapi harus kau baca. Kau baca satu kitab pun nggak berubah ayat itu. Ya, kau tengok Matius pasal 5 nomor 39, sister. Ya, kau baca ayat ini ajaran Tuhanmu. Beda kita. Ya, ada Jai, naik Jai. Nah, kau tengok ini. Tetapi aku berkata kepadamu, hai Silpa, ini kata Tuhanmu loh, ini Tuhanmu yang bilang loh, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga pipi yang kiri. Kalau kau diperkosa sekali, kau ganti gaya. Nggak boleh kau lawan. Berarti saya Diperkosa sanggah kau Uni. Ya, dengan tadi cara- kan saya sudah bilang, saya sanggah Uni. Kalau Uni bersama orang tua Uni, saya sanggah ya. Saya sanggah Uni. Saya sanggah Uni. Kalau Siapa yang mengganggu aku? Uni dengan orang tua Uni atau saudara Uni beda pemahaman, dan Uni itu benar, makanya Uni sakit hati kan, sakit hati karena orang tua Uni atau saudara Uni tidak berbeda pemahaman dengan Uni. Makanya Tuhan bilang jangan melawan, jangan marah, tetapi kasih sabar dan mendoakan dia, mengampuni dia, dan mendoakan dia dengan berjalan jair, dengan mendoakan berarti melibatkan Tuhan untuk memberikan pengertian bahwa dia yang salah, Uni yang benar. Contohnya Betul, seperti betul itu. kau. Nanti kau diperkosa, kau berdoa, ganti gaya biar nggak sakit. Kau kan udah ngangkang. Tuhan baik, Uni, ganti gaya. saya Kau minta akan sama lagi. Uni, Ampunilah Uni, dia, dia kalau tidak kita, tahu. Uni, saya minta Nggak ya sama mau Uni, boleh ya saya minta kalau Uni mau bicara tentang kebenaran, bahwa anak-anak banyak orang yang tipping di bawah, berbicaralah tentang hal benar. Kalau seandainya itu tadi dia orang kitabmu, Dek. bebas, dia berupaya untuk jadi orang baik. Kalau Uni berbicara seperti ini kan, firman Tuhan ini nggak bisa kebenaran dari Al-Quran Ini nggak bisa disampaikan, betul. Uni. Ini Nggak bisa firman Tuhanmu, disampaikan. Dek. Uni, Firman Tuhanmu saya itu. tahu tentang kisah Nabi Muhammad. Saya tahu bagaimana kisah Nggak, Nabi aku nggak Muhammad. nanya. Ibunya seorang. Nggak nanya aku. Bayangkan saja ibu Muhammad waktu kok lari ke Nabi mengandung dari Muhammad? Nabi Muhammad, istrinya bapaknya Nabi Muhammad itu sudah meninggal. Sudah meninggal ibu. Terus Bagaimana urusannya dengan larangan namanya ini? Nabi Muhammad itu berupaya untuk bisa, dia tertekan dalam keadaan Apa suaminya ini? meninggal dan dia harus berupaya untuk Dari membesarkan mana Nabi itu Muhammad dalam tertekan kandungan. ibunya Nabi Muhammad? Oi, jangan kau tahu asal. tentang Kau di kisahnya sini kalau ini. Saya tahu coba di tentang mana kau baca kisahnya. itu? Saya belajar Di mana tentang kau baca kisahnya, itu? makanya saya tahu. Ya di mana kau baca itu? Di mana kau baca kalau ibunya Nabi Muhammad tertekan? Jangan kau ngada-ngada. Tertekan Kau udah ibu, memfitnah kalau ini. ibu Uni Rifa, kalau seandainya Mana? suami mau meninggal di saat kamu hamil, apa kamu tidak tertekan? Itu kau yang tertekan. Jangan kau samakan ibunya Nabi Muhammad dengan Tuhan, kau. Oh Tuhan. Tertekan ibu. Kau baca dulu. Jangan dulu Daniel. Jangan kau fitnah. Meninggal tertekan. Jangan kau samakan orang lain dengan diri kau. Terus waktu Oi, itu Daniel bersih. Siapa? Mamanya siapa? Apa ini? Nabi Muhammad waktu Woi, itu sakit berat. tunjuk berat dan datanya. meninggal. Tertekan. Tunjuk datanya, tunjuk data. Tunjuk Saya datanya nggak- bahwa saya nggak ada ibunya Nabi datanya, Muhammad tapi tertekan. saya nonton Ini filmnya di Kristen Google. penipu ini teman-teman. Saya cari di Google, Inilah saya orang nonton, Kristen. saya cari tahu tentang Kalau kisah Nabi orang Muhammad Kristen, dari awal orang dia Kristen waktu teman-teman. mulai lahir sampai dia sampai Mulut dewasa. mula, udah mulai kau menghujat kau. Ketika kau nggak mampu menjawab ajaran kau yang nggak relevan dan nggak rasional ini, mulai kau menghujat. Mana tertulis ibunya Nabi Muhammad tertekan? Tunjuk sama aku dalilnya. Jangan nipu kau depanku ini. Kau bilang ibunya Nabi Muhammad tertekan. Kau pikir kau samakan perempuan-perempuan soleha dengan diri kau?
Jangan kau memfitnah, tunjukkan dalilnya. Kau tengok itu ya, di dalam kitabmu itu, ketika kau diperkosa, kau nggak boleh melawan, kau nikmati sudah. Nah, supaya nggak sakit bokongmu, kau ganti gaya. Pas kau sedang berdoa itu kan, kau diperkosa nih. Apabila ditampar pipi kirimu, kau kasih yang kanan. Kalau ditepuk pantat kirimu, kau kasih yang kanan. Kalau perlu kau kasih depannya. Uni, Kenapa? Kau nggak boleh saya bilang melawan. sama Uni, coba Uni bicara tentang kebenaran, artinya bahwa orang-orang anak-anak muda yang suka seks bebas, jadi Uni buka pikiran mereka bagaimana harga memangnya diri kalau mereka melakukan supaya mereka seks- bisa menjadi kutanya pribadi dulu. yang terbaik sebelum mereka menikah. Kutanya. Seperti itu. Adakah di dalam kitabmu dihukum orang yang seks bebas? Yesus ketika ada pezina saja dibebaskan sama Yesus. Di agama Artinya nggak tadi apa-apa kan saya berhubungan sudah seksual bilang, saya bebas ambil loh. dari Mana perkataan ada Uni hukumannya? bahwa Yesus memberikan kesempatan buat orang berubah. Yesus Makanya, memberikan kesempatan betul. bagi orang berubah. Kalau orang itu nggak berubah? hidupnya menjadi lebih baik. Contoh, Maksudnya kau ingat, kalau orang bebas itu dosa nggak kau. Uni berubah? itu mungkin di lain. Uni itu punya orang dosa. bebas? Uni Bebas dari kau. kecil sampai besar Uni nggak punya dosa. Uni punya dosa, tapi Tuhan masih berikan Uni kesempatan untuk berubah jadi orang Yang kutanya baik. itu, Kau. kalau si Daniel ini berhubungan seksual dengan janda di samping rumahnya, apa yang dilakukan Yesus kepada si Daniel? Jawab. Dibebaskan karena dosanya udah ditebus. Kau pun gitu, Silpa. Kau tidak. Kalau kau berhubungan seksual, ya di mana dalilnya kalau kau dihukum? Kalau di Islam dihukum kau berzina dihukum kau. Kalau di Kristen kau berzina dihukum nggak? Kau kan nggak paham. Nggak paham. Itu berbicara tentang pada waktu itu perempuan itu kedapatan berzina. Artinya dia perempuan Makanya kalau itu si Daniel kedapatan dia berzina, sudah punya suami dan dia Silpa, berzina. Itu seandainya si Daniel kedapatan berzina dengan si Rasmi, kira-kira kalau Tuhan kau turun dihukum atau dibiarkan si Daniel? Menceret. Dibiarkan sama Tuhanmu karena Tuhanmu udah mati. Tuhan kalian tuh udah mati menebus dosa kalian. Mau berzina kalian pun nggak masalah. Kalian kan udah ditebus. Iya, Mak, Makanya aku bilang enak jadi. Kembali hari ketiga. Ya memang kan untuk menebus dosa kau kan. Ya untuk menebus dosa kau kan Daniel. Apa fair? Daniel, Yesus mati untuk menebus dosa kau kan. Bangkitannya kau ceritakan Daniel. juga lah. Daniel, Tuhan kau mati dan bangkit itu untuk menebus dosa kau kan. Iya. Jadi kalau kau bersumber dengan si manusia. Rasmi, ya berzina kau dengan si Rasmi, dihukum nggak kau sama Yesus? Ya kalau saya melakukan dosa ya dihukum. Mana dalilnya? Bohong kali kau. Dia aja mati untuk menebus dosa kau, jadi kau bebas berdosa. Kau pulang, mana ada dia menghukum orang berzina? Buktinya orang berzina aja dibiarkan dia. Tidak di dunia aja kita mencuri aja ditangkap, dipenjarakan, dihukum. Apalagi Itu bukan hukum Yesus. Di penjara itu hukum manusia. Yang kutanya, ketika kau mencuri, masuk neraka kau. Daniel, di penjara. jangan sok-sok baik kau. Kau itu sudah ditebus sama Tuhan kau. Kok ngarang pula? Udah aku tanya, dosa kau ditebus Yesus nggak? Ya udah, dosa kau ditebus Jadi Yesus kalau ditebus nggak? buat dosa masukmu. Masukmu suka-suka Yang kan mana? buat dosa gitu. Coba aku tanya dulu. Kalau ada orang Kristen mencuri dihukum Yesus nggak? Masukmu suka-suka kan berbuat dosa karena ditebus dosa kan. Iya, betul. Iya, makanya suka-suka kalian aja. Bagimu, bagi kami tidak. Bukan gitu Ya sudah aku tanya pengajarannya. sama kau. Ya udah, oke. Kalau aku salah gini, tunjukkan kepadaku ketika kau jadi Kristen dan ya tunjukkan ayatnya. Tunjukkan kepadaku kalau Kristen berbuat jahat dihukum Yesus, di mana dalilnya? Si Silpa tidak boleh melawan kau, kata Yesus. Tetapi aku berkata kepadamu Silpa, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat padamu Silpa. Kalau kau memperkosa si Silpa Daniel, aman kau. Si Silpa nggak boleh melawan. Dia akan berdoa kepada Tuhan saat kau memperkosa dia. Tuhan, ampunilah si Daniel. Si Daniel nggak tahu apa yang dia buat, tapi dia ganti gaya biar nggak sakit dia. Ganti gaya dia ke kanan. Kau perkosa dia terus, dia berdoa lagi. Tuhan, ampunilah. Bukan sek aja pikiranku, memang kayak gitu. Memang saya kayak bicara, gitu. Aku yang hipersek, kalian yang hipersek. Kok aku pula yang hipersek? Kalian yang tidak boleh melawan orang yang memperkosa.
Siapa yang bilang Uni? Kita sebagai perempuan, kita harus menjaga harga diri sebagai seorang perempuan supaya pada Ya waktu Silpa kita kau baca menikah, ini. Ya perawan udah dan kau baca berjaka. Silpa. Uni, perawan itu Ya, kau berbicara baca ini, tentang Silpa. perawan Ya dan udah. berjaka. Berbicara Silpa, tentang kau baca ini. kepribadian seseorang. Silpa, takutnya aku Sebelum kau nikah. diperkosa si Daniel kau minta lagi nanti. Kau tengok ini. Tetapi aku berkata kepadamu, jangan kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Silpa, kalau kau diperkosa Daniel boleh nggak kau melawan? Sekarang saya tanya sama Uni, di situ ada kata perkosa di situ Uni, saya tanya ada firman Diperkosa di situ itu yang berbuat jahat atau perkosa? berbuat baik? Ada contoh di Diperkosa situ? itu berbuat jahat atau berbuat baik? Di sini dikatakan berbuat jahat. Memperkosa itu berbuat jahat atau berbuat baik? Sekarang saya tanya Uni, di firman itu ada kata perkosa nggak di situ? Saya tanya sama Uni. Diperkosa- firman itu memperkosa Uni itu baca perbuatan dari atas, jahat. Dari atas sampai bawah ada kata perkosa di situ Memperkosa nggak? itu perbuatan jahat. Enggak, saya Memperkosa nanya itu contohnya di oh situ jadi ada apa? perkosa Jadi nggak? memperkosa itu bukan perbuatan Itu jahat di- guys. Coba. Jadi menurut Tapi Silpa saya- memperkosa itu bukan perbuatan jahat karena perbuatan baik kata si Contohnya Silpa. di situ ada enggak? Di situ ada enggak kata perkosa di Kata situ? Uni? di situ Jangan- dikatakan berbuat jahat. Kebenaran. Berbuat jahat itu banyak. Berbuat jahat itu banyak. Mencuri berbuat jahat, memperkosa berbuat jahat, membunuh berbuat jahat. Jadi kalau kau misalkannya diperkosa sama Daniel, kau nggak boleh lawan. Terus saat ini saya tanya Uni, membunuh itu berbuat jahat apa enggak? Membunuh itu Iya. berbuat jahat. Jadi kalau Udah kau lah, dibunuh Uni. sama Daniel, kau nggak boleh lawan. Kau udah jauh Ustaz kau. Kau udah glasek kau. Seks bebas Kau udah itu, lama kau seks enggak bebas di itu Aku pula berdosa bilang Silpa. enggak? Ih, kotor. Jijik kali otak kau Daniel turun kau. Kau Tadi mau yang memperkosa sama Silpa, aku Uni. tengok. Kayaknya si Daniel pengen memperkosa si Silpa karena kalau dia memperkosa si Silpa dia nggak ngelawan Silpa ini. Si Mau Silpa saya ini tanya sama adalah Uni. Kristen. Uni kalau dalam seks bebas, Uni sebelum menikah dan Uni sudah seks bebas itu dosa enggak? Saya tanya sama Uni. Dalam Islam berdosa lah. Dicambuk sama kami 100 juga kali. Uni itu berbicara tentang firman pada waktu itu. Dia kedapatan bersinah, perempuan itu kedapatan bersinah karena mungkin Yang mana dia yang kau ceritakan ini? Itu bukan ayat Matius, itu kitab Lukas, itu lain lagi ceritanya itu. Terus saya tanya Perempuan yang sama kedapatan Uni. berzina itu beda ceritanya dengan Matius 5:39. Matius 5:39 di ini dalam Tuhan firman itu Yesus tidak ada kata mengajarkan perkosa di situ. Ini tidak ada di situ tadi. Berbuat Itu tidak ada kata jahat. perkosa di situ. Uni. di situ berbuat Tidak ada kata jahat. perkosa. Orang bodoh juga Tidak tahu ada. kalau memperkosa itu berbuat jahat. Masa kau nggak tahu kalau memperkosa itu berbuat jahat? Sampai Uni bisa Di simpulkan situ apa ada kata perkosa di berbuat situ. jahat. Berbuat jahat itu Berbuat jahat ngapain? apa berbuat jahat itu kata perkosa. Berbuat jahat itu bisa maksudnya dalam membunuh. Memperkosa itu berbuat- menipu. memperkosa itu apa? dalam kata Ya udah, perkosa. Bukan Memperkosa itu bukan berbuat jahat itu. atau berbuat baik? Memperkosa berbuat jahat atau berbuat baik? berbuat jahat. Ya Berbuat jahat. udah, kalau gitu memperkosa lah kalau gitu. Kau ada aja kau. Nggak bisa Uni kata di situ artinya jahat itu artinya hidup dari ketidakbenaran Uni seks bebas saya sudah Nggak jelas tahu lagi Uni. lah aku Kristen. membunuh bersinah Aduh. dari sesama itu dalam artinya tidak ada suka kau dalam lah. tidak kebenaran masa Uni harus masa Uni ini kan tadi Uni sarjana ya kan Uni kan seorang mahasiswa Ya, mahasiswi. kan Uni bisa Mahasiswi. mengerti tentang apa yang saya bicarakan dong. Nggak ngerti aku bahasa kau. Entah apa-apa yang kau bilang dari tadi. Saya ini kan saya berbicara di Uni pakai menggunakan bahasa Indonesia, bukan bahasa Inggris, bukan bahasa Arab, bukan Tapi bahasa nggak Arab, ngerti aku bukan entah bahasa apa-apa yang Jepang. kau bilang. Yang ku bahas adalah ayat Matius 5:39 yang kau Saya bicara jelaskan di entah Uni itu apa-apa. bahasa Indonesia Uni. Kalau bahasa Inggris Iya, tapi nggak atau ngerti bahasa aku. Arab atau bahasa Jepang Aku nggak bahasa ngerti. Jepang. Uni nggak ngerti. Nggak Saya paham bicara aku. di Uni pakai bahasa Indonesia masa Uni Iya, nggak tapi ngerti? entah apa-apa yang kau bilang. Nggak entah apa-apa. Beo juga bisa bahasa Indonesia, tapi nggak semua yang diucapkannya itu bisa kita mengerti. Jesus Yang kau love maksud you, itu no. apa? Apa pula Yesus love you oleh Jibril? Apa kau ini? Saya Tetapi berbicara aku bahasa berkata Inggris. kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, kata Yesus. Kutanya sama kau, kalau ada orang yang memperkosa kau, kau boleh nggak lawan? Kenapa Uni harus ambil di kata perkosa? Kenapa saya kan tadi contoh deh Uni? Ya, Uni karena kalau aku salah memperkosa paham itu berbuat dengan jahat, bapak tahu sama aku. mama Uni salah paham dengan bapak atau saudara Uni karena mungkin mereka hidup dalam kayak mungkin saudara Uni seks bebas. Jadi Uni kan salah paham. Uni bilang itu salah, tidak boleh seks bebas. Saudara Uni bilang dia nggak mau. Ini hak saya, ini maunya saya. Yang kutanya adalah, kalau Contohnya, Silpa kalau tadi Uni diperkosa memberikan sama contoh, Daniel, kalau Uni memberikan contoh diperkosa, contoh. Maka saya juga berikan contoh seperti itu dengan Uni. Nah, Ya udah, siapa? kalau Apa Uni memberikan contohnya? contoh Apa perkosa, contohnya? maka saya juga memberikan contoh kepada Uni dengan Ya udah. saudara Uni atau teman Uni yang seks Nggak apa-apa. bebas. Itu dosa. nggak itu boleh dosa, berdosa. Berdosa memang. Terus
Kalau kau diperkosa sama Daniel tadi, kau boleh melawan nggak kata Yesus? Saya harus melawan dong, karena saya diperkosa, ngapain saya Wah. nggak melawan? Katamu melawan ya. Nah, kata Yesus kayak gini, memang nggak ngikutin Yesus kalian ini. Kata Yesus, tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Memang nggak berguna ajaran Yesus ini buat si Saya Silpa. kan tadi bilang sama Uni, contoh orang yang berbuat jahat, mungkin kata-kata dari orang tua Uni atau saudara Uni atau siapapun dia dalam pekerjaan apapun, kalau seandainya tidak sepaham Uni yang benar, makanya Uni harus bisa belajar untuk memaafkan dia. Uni mendoakan dia, Tuhan, sekiranya Yaudah, tadi arah berarti orang yang pembicaraan memperkosa kami, kau, saya kau benar. maafkan dia. Berarti Saya kau benar. maafkan orang yang memperkosa kau. Uni bilang sebentar dulu Uni. Saya bilang begini, Uni bilang kan mungkin dalam contoh saya berikan dalam pekerjaan. Dalam pekerjaan Uni tahu Uni pekerjaan Uni benar, tapi teman Uni yang salah. Uni yang benar. Terus Uni mau memaksakan kebenaran ada pada Uni untuk tahu bahwa Uni benar sedangkan dia bilang dia benar. Uni belajar untuk memaafkan dia. Uni belajar untuk mendoakan dia agar Tuhan Jangan memberikan nangis lah, pengertian Silpa. bahwa dia yang benar, dia salah, Uni yang benar. Agar dengan doanya Uni pada waktunya Tuhan akan memberi pengertian bagi dia bahwa dia yang salah, Uni yang benar. Seperti itu Uni, like that. You know? Berarti kalau kau diperkosa Daniel, kau maafkan dia. Tadi saya kan berikan contoh yang tadi saya bilang. Kalau Uni berikan contoh yang itu, saya kan sudah berikan contoh seperti ini tadi. Contoh, example contoh tadi kan saya bilang dalam pekerjaan Uni benar dan ada kesalahpahaman antara Uni dan teman kerja Uni. Ya kan? Uni sudah menjelaskan bahwa saya yang benar, tapi temannya Uni bilang dia yang benar. Uni mau menjelaskan dengan cara bagaimanapun dia bilang dia yang benar. Uni belajar untuk memaafkan dia, belajar untuk mendoakan dia. Maka kuasa Tuhan akan nampak dalam pribadi Uni, dalam doa Uni, dan akan memberikan pengertian bahwa teman Uni yang salah. Tapi Uni sudah belajar untuk memaafkan. Uni tidak bisa berdebat Jadi- secara terus-terus lagi, karena Uni berdebat terus berarti akan ada terjadi perpecahan di antara Uni bersama teman. Bisa. Jadi Karena kalau kau diperkosa kesalahpahaman. Daniel, kau maafkan dia. Ya, kalau seandainya pada waktu itu mungkin dia mabok atau bagaimana, saya udah diperkosa ya saya belajar. Tapi saya belajar untuk menentukan itu. Ya, saya mengaku itu. Tapi saya kan sudah bilang contoh, saya berikan contoh lagi di luar dari kata perkosa. Saya kan tadi berikan Dinikmati banyak sama contoh dia. pada Uni. Kalau seandainya yang itu, Uni sekolah loh, Uni sekolah, Uni seorang mahasiswa. Kalau saya kan sudah berikan contoh lain, contoh tadi pemahaman. Iya, 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 iya. Contoh yang kan saya sudah berikan sama Umi. Jadi seperti itu, Iya, like Silpa. that. Like that. Ya Makasih kalau Umi. nanti Silpa diperkosa, Silpa akan menikmati dan tidak akan melawan dan memaafkan pemerkosanya. Baik, Catat, sebentar kawan-kawan. Saya mau Hati-hati berbicara ya, ya. saya. Saya berbicara Uni. Saya dan pagi ini untuk kita artinya berdiskusi, mungkin ada kata-kata yang tidak berkenan, saya minta maaf dan Iya. saya berdoa biar apa yang dalam room yang ada ini bermanfaat bagi generasi-generasi berikut. Silpa. Karena saya tahu bahwa Silpa. Uni benar-benar luar biasa saya bilang. Jadi biarlah dakwanya Uni Saya biasa di luar. bermanfaat bagi Silpa. generasi-generasi berikut. Generasi-generasi yang Silpa. sekarang ini yang lagi dibuka pola pemahaman tentang kebenaran, tentang kitab Silpa. suci. Dalam versi Silpa. bahasa, Insya Allah. bukan bahasa Indonesia, Ini dapat tapi hadiah. bahasa Indonesia, bahasa Arab, Makasih. bahasa lain. Jadi itu Silpa. saja dan saya minta Silpa. maaf Uni. Makasih saya Silpa. sudah ya Silpa, kalau kamu diperkosa 1000 orang, ya kamu Uni, lawan nggak saya 1000 orang minta itu? maaf saya salam kenal buat dari saya dari NTT. Iya Silpa. Salam kenal dari Hati-hati Uni. diperkosa ya Silpa. Saya Gak enak menganggap lu Uni diperkosa, sebagai tapi ya saudara nikmati saya. aja. Saudara Iya. yang sama-sama kita lahir ke dunia, jadi saya menganggap Uni sebagai saudara. Iya, iya. Nanti kita masih hidup dalam dunia. Silpa, hati-hati Semoga ya. Tuhan bisa membantu Hati-hati ya, kita Dek. untuk kita jadi pribadi yang terbaik. Apalagi setiap Silpa, sebagai hati-hati saudara, diperkosa Daniel ya. Kita bisa menjaga Hati-hati harga ya, Dek. diri kita sebagai seorang perempuan
Kartini, Iya, hati-hati, Kartini, masa hati-hati. kini. Saya bilang Kartini, Iya, masa iya. kini itu Uni Iya. Ilfa. Iya, hati-hati ya Silpa. Iya, terima Saya- kasih. Uni Kartono, Dek. Dek, Uni Kartono bukan ke sini, Dek. minta turun Uni ya, Kartono. Uni ya. Oke, oke, salam Dek, kenal diturunkan. ya, Uni ya. Saya Hati-hati minta diperkosa Daniel ya. Silpa, hati-hati diperkosa Daniel ya. Soalnya nanti nggak boleh lawan. Terpaksa menikmati ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Al. Kenapa double? Kenapa Bang Al ini suaranya ekonya besar? Hati-hati Silpa diperkosa ya nanti. Iya. Agak takut aku jadi orang Islam. Saya minta tolong sama kalian yang laki-laki. Tolong kalian pantau-pantau perempuan-perempuan Kristen. Kalau seandainya mereka diperkosa sesamanya Kristen, mereka nggak boleh lawan. Kalianlah bantu mereka untuk melawan orang yang memperkosa mereka. Jangan kalian ikut-ikutan ambil bagian. Mentang-mentang mereka nggak boleh melawan orang yang memperkosa mereka. Heru kumis, jangan kau pula ikut-ikutan, woi. Kau Islam diajarkan beramar ma'ruf nahi mungkar. Mentang-mentang orang Kristen kalau diperkosa nggak boleh lawan, kau ikut pula memperkosa. Bang Baktiar Ago, jangan punya rencana memperkosa perempuan Kristen. Ingat, dalam Islam kita diperintahkan beramar ma'ruf nahi mungkar. Biarkan ajaran mereka begitu. Kalau si Silpa diperkosa si Manjuntak dan Daniel dia tidak melawan, jangan kalian ikut-ikutan minta bagian. Kalian Islam, kalian lawan itu penjahat-penjahat Kristen itu ya. Lagi pula mau kalian memperkosa perempuan Kristen. Ya sabar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar ya, nanti saya sapa ya. Ingat laki-laki Islam. Ingat laki-laki Islam ya. Maunya kalian memperkosa perempuan Kristen, mereka nggak diajarkan cebok. Rugi kalian ya. Pertama, kalian berdosa. Kedua, bau ya. Ngapain? Ketiga, diharamkan kalian akan bertengkar dengan Nabi Muhammad SAW. Kalian Islam, di Islam itu memperkosa itu perbuatan keji dan mungkar. Jangankan memperkosa, mendekati zina aja berdosa. Kalian Islam diajarkan beramar ma'ruf nahi mungkar. Walaupun perempuan Kristen seperti Silpa itu bukan saudari kalian, lindungi dia. Ya, lindungi si Silpa itu. Kalau kalian tengok ada yang mau memperkosa dia dari kalangan Kristen, jangan kalian ikut minta jatah bagian. Mentang-mentang si Silpa tidak akan melawan, ikut pula kalian minta bagian nanti. Ya, jangan, rugi kalian. Ngapain kalian perkosa? Nikahilah perempuan-perempuan yang seperti aku ini. Ada mahar kalian? Nikah. Perempuan yang diajarkan bercebok ganti celana dalam aja 5 kali sehari. Ngapain kalian memperkosa perempuan Kristen yang nggak diajarkan cebok? Ngapain? Rugi kalian. Udahlah nggak enak, busuk pula, dosa banyak. Mending kalian halalkan perempuan-perempuan Islam kayak saya ini yang diajarkan cebok. Jangan Keril, jangan kau cari Silpa pula. Kecuali kau Oten. Kalau Oten nggak apa-apa. Orang Kristen pertanyaannya, kalau aku lagi mood ku bayar apa? Ya, halo Cina. Tulisannya nggak tahu apa, siapa namanya? Chenmo, Ya, Chenmo. Agama apa Chenmo? Kristen. Oke, Chenmo, silakan. Uten tidak masuk surga, kata Yesus. Aku tanya, Umi agama apa? Islam. Islam. Rukun Islam ada berapa? Rukun Islam ada 5. Satu apa? Aku bukan lagi TCPNS. Aku di sini bukan orang yang lagi diuji-uji. Rukun Islam ada berapa? Ada 5. Satunya apa? Iya. Satunya. Ya ngapain aku Loh. Ya bersyahadat. Terus? Ya, syahadat sama siapa? Ya bersyahadat kepada alam semesta lah. Bersyahadat bahwa Allah itu adalah Tuhan dan Nabi kami adalah Nabi Muhammad adalah Loh, Rasul. berarti nyeleweng ya Umi ya? Agamanya Nyeleweng. nyeleweng ya? Dua. Kok nyeleweng? Satu syahadat. Kenapa? Syahadatnya apa? Coba tanya aku. Ya syahadatnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Emang Umi percaya sama Muhammad? Ya percayalah. Dia kan bukan Paulus, kakek Paulus. Wong, dia itu loh matinya di selangkangan wanita. Gimana sih? Inilah anak anjing, gue bilang. Loh, Fitnah. Sejak kapan Nabi Muhammad mati di selangkangan? Yang mati terkangkang itu Tuhan kau. Mati sambil dikangkangi, penisnya diperlihatkan ke seluruh alam semesta. Dada aja kalian nih. Kenapa nggak bisa menyebarkan agamamu kalau nggak memfitnah? Ya, nggak bisa kalian menyebarkan agama kalian kalau nggak memfitnah dan menghujat.
Sulit kali rasanya. Naik kau. Ini Kristen nih, ini Kristen nih. Lanjut Kristen, lanjut. Tunjukkan ajaran kasihmu. Aku tunggu kau. Kenapa? Lonte. Banyak omong kamu. Ya iyalah, kan aku lagi ngomong. Masa aku pargoy? Lonte, rasa lonte betina. Enggak apa-apa lah. Kan jadi lonte masuk surga di agamamu. Apa salahnya jadi lonte di agamamu? Anjing. Kan makanan kau itu anjing sama babi. Mamaku aja doyan anjing sama babi. Dasar banyak omong. Emang banyak omong lo, namanya juga pembicara, speaker. Maksud kau aku banyak pargoy di sini? Nggak mungkin aku banyak pargoy. Babi anjing. Kau makan babi anjing, kau pula menghujat babi dan anjing. Anjing aja sama babi nggak mau disamakan sama kau. Sok pinter kamu, anjing ini babi. Memang pintar aku. Mamaku aja ngakui kalau aku pintar. Kau tanya sama mamamu kalau nggak percaya. Mamamu lonte. Hah, mamaku lonte? Ya, Kok kayak gitu, udah tua pun jadi lonte mamamu. Berhentilah, suruh mamamu berhenti jadi lonte. Udah tua pun, udah nggak ada yang suka. 20.000 harganya. Goblok. Bodoh. Hah? Bodoh mamamu? Ih, jahat kali kau, masak mamamu kau fitnah. Anjing mamamu? Ih, mamamu anjing? Marah kali kau ini lo. Mamamu yang betina lonte. Hah? Mamamu anjing? Ih, mamamu lonte? Ya ampun. Astagfirullahalazim. Bilang sama mamamu kalau udah tua jangan jadi lonte, berhenti sudah. Masuk panti jompo sana. Ada Zuma kamu betina masih sih goblok. Iya, kata Bang Zuma aku pintar memang. Goblok. Kenapa? Kamu goblok. Hah, goblok mamamu? Waduh, janganlah kayak gitu, jangan kau hujat mamamu depanku lo. Gitu-gitu mama. Hah? Mamamu anjing? Waduh, parah kali nih. Jangan kayak gitu, nggak boleh kok kayak gitu. Masa mamamu kau bilang anjing? Kau makan anjing, kau bilang pula mamamu anjing. Nanti mamamu kau makan. Jangan gitu. Lari. Mana kamu? Apa? Masak aku lagi masak. Ngapain kau nanya-nanya aku? Suka kau nengok aku? Ih, jijik. Jijik, mama kau menjijikkan. Kamu menjijikkan. Tapi emang betina. Kayak mana? Emang Gak, betina. aku tanya kau dulu. Betina. Di gerejamu memang kayak gini ajarannya ya? Kamu emang suci, kamu ini lonte. Aduh ya Allah. Inilah ajaran Kristen guys. Janganlah kalian salahkan orang Islam. Dia ini nggak salah. Tuhan yang sedang bekerja dalam dirinya nih. Ini Roh Kudusnya bekerja ini. Nah terus, jadi kayak gini kalian diajarkan di gereja. Weh, kenapa kau segitu aja pengujatanmu? Kurang itu. Udah nggak sanggup. Udah sakit jantung. Ya tuh kalau udah sakit jantung kau. Sakit jantungnya. Kau yang menghujat, kau pula yang sakit jantung. Aneh kau Kristen. Kau yang menghujat, kau yang sakit jantung. Oh, selamat Ya silakan. siang, Uni. Boleh bertanya, Uni? Boleh. Saya mau tanya Ali Imron 5051 nih. Sebutkan aja apa ada bunyinya. Di situ hukum Taurat model gimana itu nih? Hukum Taurat di dalam Al-Quran itu adalah ajaran kepada Nabi Musa. Wahyu yang sampai kepada Nabi Musa. Nah Wahyu yang diberikan kepada Nabi Musa. di situ disuruh tunduk dan taat pada siapa, Uni? Yang mana ini ayatnya? Coba kamu bacakan ayat ini dulu. Baca Timbul Tenggelam nih. Ya coba kamu bacakan ayatnya. Saya lagi kerja juga, nggak mungkin saya ikuti semua mau kalian. Kan kalian yang bertanya. Coba jelas, bacakan terjemahannya biar ku maksudkan, biar ku jelaskan. Kedengaran kau nih kalau saya baca Timbul Tenggelam? Tuh, ayat berapa?
Repot kan Ali kamu. Imran Berapa? 50. Ali Imran 50 sampai 51. Bentar lagi kita pindah tempat nandar ya guys. Dan juga aku datang kepada kamu ialah untuk mengesahkan kebenaran Taurat yang diturunkan dahulu daripadaku, untuk menghalalkan bagi kamu sebagian dari perkara yang telah diharamkan kepada kamu. Dan juga aku datang kepada kamu dengan membawa satu mujizat dari Tuhan kamu. Oleh karena itu bertakwalah kamu kepada Allah dan taatlah kepadaku. Di sini taat kepada Nabi Muhammad perintahnya. Terus Oh, apa Nabi yang mau Muhammad. ditanyakan? Berarti yang bawa Ya, hukum iyalah. Taurat Nabi Muhammad. Bukanlah, ini kan bunyinya bukan Nabi Muhammad bawa Taurat. Masa nggak bisa bahasa Indonesia? Dan juga aku datang kepadamu untuk mengesahkan kebenaran Taurat yang diturunkan dahulu. Gimana sih? Masa nggak bisa bahasa Indonesia sih, Pak? Bahasa Indonesianya masa gimana nih? Nol ini. Ya Masa gitunya makanya nggak paham. mau diskusi kan supaya tidak salah paham. Makanya di situ dikatakan bahwa Nabi Muhammad itu membenarkan kitab Taurat yang diturunkan sebelumnya kepada Nabi Musa. Paham Paham nggak? taat padaku gitu ya. Ya kepada Nabi Muhammad lah, karena Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Al-Quran itu membenarkan kitab Taurat. Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa. Maka ketundukan itu adalah kepada Nabi Muhammad gitu loh. Masa nggak paham? Oh, tunduk. Udah saya dan jelaskan taat pelan-pelan dulu, kepada bentar Nabi. nih. Oke, itu aja Dibaca Uni. aja lah. Terima kasih ya. Oke, makasih.